Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu? Semoga kamu baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai bacaannya ya. Namun jangan lupa untuk subscribe biar Sora cepat mencapai 10K pertama ya. Pastinya karena dukungan kamu berarti. Dan yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa main-main ke channel pertamanya Sora ya. Di Sora and Tarot, linknya ada di bawah. Kita hari ini mau baca-baca apa ya Sora? Kita mau lihat hari ini adalah bacaannya tentang sesungguh-sungguhnya perasaannya kepadamu saat ini. Atau sebenar-benarnya perasaan dia kepadamu saat ini. Oke? Kita mau lihat dulu siapa dia ya. Energinya seperti apa. Oke? Kalau Sora lihat ya, kamu berdealing dengan orang yang sangat emosional. Ya, jadi emosi dia itu kadang-kadang tidak bisa dia kontrol ya, dan menguasai dirinya dia. Jadi kadang-kadang bisa over emosional, kadang-kadang bisa sangat sensitif. Kamu berdealing dengan orang yang moody ya, sangat moody dan gampang banget kepancing. Jadi kamu salah ngomong dikit, kamu salah berperilaku dikit, menurut dia itu langsung kepancing pasti ya. Jadi bisa juga kadang-kadang ngambekan. Tapi di satu sisi dia kepingin banget kontrol, dia suka mengontrol, gitu loh ya. Dan kadang-kadang juga dia bisa mudah banget curiga, ya, mudah curiga sama segala sesuatu. Kadang-kadang kayak cenderung curigaan terus, ya kalau yang Sora lihat, ya. Dan sukanya ngatur daripada diatur ya. Kalau Cancer, orang ini gitu ya. Ini Cancernya yang Sora ambil itu adalah sifatnya ya, bukan zodiaknya. Karena sebenarnya kita punya semua zodiak di dalam diri kita, hanya jatuhnya di house keberapa. Oke? Nah, selain itu juga ya, kamu berdealing dengan orang yang sebenarnya sangat menarik. Ya, sangat menarik secara penampilan. Orangnya juga beberapa good looking, populer dalam lingkungannya dia, ya. Dan orang ini bisa saja adalah orang yang sangat berhubungan dengan finansial. Jadi kalau Sora di sini ada beberapa yang fokus ke finansial, tapi ada juga di sini yang memang sudah dalam kondisi finansial yang sudah cukup baik. Ada, ya. Kalau yang Sora lihat. Dan kalau Sora lihat, kamu berdealing juga dengan seseorang yang suka berpetualang, ya. Orangnya bisa to the point, ya. Tapi orangnya suka explore hal-hal baru, gitu ya. Kalau yang Sora lihat, ya. Dan orangnya sebenarnya cerdas, ya. Jadi kalau sama dia itu, dia bisa mudah bosan. Jadi kamu harus cobain hal-hal baru kalau sama dia, oke? Di satu sisi, kalau dia itu lagi positif, dia positif banget. Kalau lagi negatif, negatif banget. Kalau lagi pesimis gini, dia optimis. Tapi kalau sekalinya udah gagal, pesimisnya akan sangat besar. Ya. Dan kalau Sora lihat, banyak di sini yang sedang mengalami sebelumnya mungkin dengan situasi finansial yang cukup baik, tapi sekarang sedang mengalami situasi finansial yang sedang jatuh atau ada kehilangan secara finansial. Jadi awalnya tuh memang dari latar belakang yang sudah lumayan, tapi finansial sedang jatuh atau turun itu ada, ya. Semenjak itu dia jatuh, ya posisinya gitu loh. Nah banyak juga yang semakin keluar sikapnya dia yang lebih kaku, ya, lebih kaku dan kayak lebih mengalami pesimis. Ya. Kalau Sora di sini keluarlah sifat egonya dan keluarlah sifat keras kepalanya. Jadi dalam kondisi yang nggak baik, sekarang keluarlah sisi-sisi negatif di dalam dirinya dia. Ya. Dan kalau Sora lihat, padahal awalnya dia adalah orang yang punya banyak sekali fokus. Ya, kelebihan dia fokus, detail dan berkonsentrasi. Hanya sekarang dengan situasi dan kondisi dia yang seperti sekarang ini, itu membuat dia itu nggak dalam kondisi yang cukup baik, ya. Kenapa? Karena keluarlah sikap-sikap dia yang dalam kondisi nggak bagus tuh, keluarlah sifat-sifat yang nggak bagus. Oke? Sekarang kita mau lihat, ya, apa sih yang sebenarnya sedang dia rasakan? Oke? Yang pertama, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu seperti sedang menjauh dari kamu. Ada yang running away, sedang menjauh dari kamu.
ya. Dan dalam situasi-situasi yang seperti kamu yang harus ngedeketin dia, atau kamu yang harus ngejar-ngejar dia, ya. Kalau Saudara lihat di sini, orang ini sedang dalam periode yang kacau gitu loh, dalam situasi yang bingung, dalam situasi yang banyak emosi-emosi secara intens yang dia hadapi. Jadi kalau Saudara lihat, ada yang sedang menjauh dari kamu, ya. Kalau Saudara lihat, banyak yang sedang menjauh, ya, karena perasaan dia sedang tidak stabil, ya. Nah, namun sebenarnya orang ini itu masih memikirkan kamu, ya, masih memikirkan kamu, ya. Tapi ya memang dia belum menghubungi kamu, gitu loh. Kalau Saudara lihat, karena masih periode berpikir dulu. Tapi sebenarnya orang ini sebelumnya itu banyak sekali mengungkapkan perasaan cinta dan sayang sama kamu. Makanya kamu bingung sekarang dengan sikap dia yang tiba-tiba menjauh seperti ini, ya. Orang ini yang sedang lagi menjauh, tapi gimana pun juga masih keingetan soal kamu sebenarnya, ya. Masih banyak hal-hal yang dia ingat soal kamu, tapi banyak juga hal-hal yang dia masih ingatkan tentang masalah-masalah yang dia hadapi kayak berulang-ulang. Jadi sedang dalam periode pusing gitu loh, ya. Sehingga memikirkan kamu tapi tidak mengekspresikan itu karena sedang dalam periode banyak banget hal-hal yang di dalam kepalanya dia, yang sekarang sedang dia rasakan dan hadapi. Orang ini tuh lagi merasa kayak aku harus fokus banget sama keamanan keluargaku, keamanan keluarga, support terhadap keluarga. Kalau Saudara di sini, karena apa yang kehilangan uang dan sebagainya yang dia alami, itu juga berefek terhadap keluarga dia. Karena bisa saja dia juga tulang punggung keluarga, atau di sana ada uang keluarga besar yang hilang, ya. Mungkin dia minjem uang dari keluarganya, atau dia menjalankan bisnis keluarga yang lagi nggak jalan, ya. Jadi kalau Saudara lihat di sini sedang fokus ke keluarga, ya. Dan kalau Saudara lihat sedang dalam emosi yang tidak baik-baik saja, ya. Jadi seperti menjauh, ya, untuk bisa menenangkan batin dan pikiran dan hatinya sendiri, gitu loh. Jadi dia seperti kayak aku tuh lagi pingin narik diri gitu, ya, karena aku pingin healing dulu. Kira-kira seperti itu, ya. Walaupun memang, ya, dengan sikap dia yang cuek dan ego itu, banyak dari mereka yang ghosting, tiba-tiba hilang kabar dari kamu, ya. Padahal kamu selama ini hubungannya baik-baik aja, ya. Kita mau lihat apakah yang dia hadapi selain masalah tadi. Apakah ada masalah lain? Tuh kan, kalau Saudara lihat di sini ada masalah urusan keluarga, ada urusan uang, yang ditambah lagi dengan prahara rumah tangga keluarga atau internal keluarga dia, ya. Jadi yang membuat situasi sedang rumit. Ada masalah keluarga internal, ya. Ada sesuatu yang harus dia selesaikan, ya. Beberapa dari kalian, tapi nggak semua. Itu juga ada yang mungkin tidak mendapatkan support atau restu dari orang tua. Ingat ya, nggak semua. Tapi ini lebih kepada karena ada masalah dari internal keluarga dia yang harus dia selesaikan, ya. Selain itu juga kalau Saudara lihat di sini ada harapan-harapan dia yang pupus, ya. Mungkin ada harapan secara finansial yang sukses, kayak down gitu loh, ya. Kena mental karena kegagalan yang besar. Kalau Saudara di sini ada suatu situasi kegagalan yang cukup besar, apalagi secara finansial, ya. Dan di satu sisi kalau Saudara lihat sebenarnya ada sesuatu yang membuat dia ragu soal pilihan dia, ya. Jadi di sini artinya bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang nggak cuman kamu satu-satunya, gitu. Jadi ada keraguan di dia, gitu. Sama siapa sih yang sebenarnya harus aku pilih, gitu. Karena kalau Saudara di sini orangnya kan ada sisi yang dia itu sangat moody, ya, sangat mudah kepancing, ya. Jadi ketika ada satu dan dua atau lainnya situasi gitu kan, dia mulai kayak goyah gitu loh, kayak bener nggak sih perasaan aku ke orang ini gitu loh.
Jadi itu makanya memilih untuk lari dulu, karena dia sendiri sedang tidak yakin sama perasaan dia. Dia mulai ragu sama pilihan dia, apakah pilihan aku tuh bener atau enggak sih, gitu loh. Ya. Orang ini tuh sedang berusaha mensabotase hubungan dengan cara dia itu kayak aku lagi pingin fokus dulu sama kerjaan aku. Jadi orang yang sedang lagi fokus sama kerjaan, tapi artinya memang dia dengan sadar menyadari kalau dia sedang menarik diri dari kamu. Oke. Ada yang kalau Sora lihat semakin memperkuat adanya third party situation, yang mungkin saja ada pilihan lain, ada orang kedua atau orang ketiga, ada orang keempat yang jadi pertimbangan dia untuk memilih antara kamu atau orang itu. Itu ada, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sedang menjauh dulu, sedang menjaga jarak dulu, sedang menjauh dulu. Memang benar-benar menjauh banget. Karena di sini ada under the deck-nya. Dia sedang berusaha untuk menyendiri dulu, untuk kayak ini periode aku untuk berpikir dulu sendiri. Ya, apa yang benar-benar aku mau, apa yang aku harus lakukan, apa sih fase berikutnya yang harus aku lewati. Jadi orang ini kayak memang menarik diri untuk berpikir sendiri fase berikutnya mau mengambil apa, gitu. Nah, sekarang kita mau lihat perasaan dia sebenarnya ketika sedang jauh dari kamu. Apa sih yang sebenarnya dia rasakan? Perasaan dia itu complicated. Dia merasa seperti kayak aku mungkin harus mengakhiri, apalagi dengan cara yang ngilang gini loh. Tapi di satu sisi dia pikir dia mau mengakhiri dengan cara kabur, tapi ternyata tidak bisa mudah untuk melepaskan begitu saja. Paham nggak? Jadi dia kayak mau lari dari perasaannya, tapi juga nggak sepenuhnya bisa kabur. Ternyata dia menyimpan perasaan sebesar itu sama kamu, gitu loh. Tadi ya dia pikir oke, aku bisa akhirin hubungan ini, aku kabur aja gitu ya, ngindar aja. Tapi ternyata dia punya perasaan yang lebih besar daripada apa yang sama ini dia pikir. Ternyata ada hasrat di dalam diri, ada perasaan di dalam diri yang dia itu nggak happy nggak ada kamu. Kamu salah satu sumber kebahagiaan dia yang terbesar. Jadi ada kesedihan di dalam diri dia ketika dia tidak sama kamu. Ya. Dan di sini ada satu periode berpikir banget gitu loh. Kenapa? Kayak kok apakah aku siap kehilangan kamu? Dia mulai bimbang, mulai banyak pertimbangan-pertimbangan, kebimbangan gitu loh ya. Gitu loh. Dia narik diri itu dia tahu gitu loh bahwa ternyata dia tidak sesiap itu kehilangan kamu. Jadi banyak yang di sini menarik diri itu hanya tidak siap secara emosional gitu loh, bukan karena nggak sayang. Oke? Kita sekarang mau coba lihat apa sih sebenar-benarnya perasaan dia ke kamu pada saat ini. Dia masih merasa bersalah karena telah mengghosting kamu, hilang gitu aja. Ada yang merasa bersalah karena kan dia langsung hilang tanpa penjelasan gitu loh. Sedangkan sudah banyak hal terjadi di antara kalian gitu loh. Dan kamu juga kaget karena selama ini kayak kalian komunikasi lancar gitu loh. Ya. Dia merasa bahwa aku harus juga fokus sama masa depan aku yang lebih baik. Jadi salah satunya yang ingin dia sampaikan adalah sebenarnya dia itu ingin fokus sama memperbaiki juga masa depan dengan kehancuran yang sedang dihadapi. Dan jauh di lubuk hati dia tahu kok bahwa masih banyak unfinished business di antara kalian yang harus diselesaikan. Jadi ada perasaan nggak tenang sebenarnya, ya, merasa nggak tenang, masih kepikiran kamu. Dan dia menyadari kalau sebenarnya itu adalah kesalahan dia, bukan kesalahan kamu. Oke? Jadi kayak dikejar-kejar perasaan bersalah sendiri gitu. Tapi dia sebenarnya menyadari dia sayang kamu, tapi dia juga tidak bagus sama komitmen. Paham ya? Gitu loh. Kenapa? Namanya komitmen itu punya kewajiban, dan kalau soal di sini dia menyadari dia tidak bagus sama yang namanya kewajiban. Kewajiban harus menjadi seseorang buat kamu, cuman buat kamu doang, fokus sama kamu doang, kesetiaan dan sebagainya. Orang ini menyadari dia nggak bagus sama komitmen. Tapi bagaimanapun juga kamu masih memegang perasaan dia. Ada bagian dari perasaan dia untuk kamu, ya.
Aku tuh merasakan ada ikatan khusus sama kamu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa berkomitmen sama kamu, tapi koneksinya itu sangat kuat. Dan dia tahu dia membuat kesalahan yang sangat besar sama kamu dengan pergi menghilang begitu saja. Hanya dia belum siap kalau dia harus kembali sekarang. Kenapa? Dia nggak siap ngadepin kamu. Takut. Ya bahasa kerennya cupu lah ya, nggak berani gitu loh. Takut ngadepin kemarahan kamu, takut ngadepin kekecewaan kamu, nggak punya keberanian. Ya. Dan dia sedang berusaha memperbaiki situasi-situasi, apalagi kayak kerjaannya dia, yang dia merasa bahwa itu semua adalah kesalahan aku. Gitu loh. Sora, jadi gimana ke depannya? Apakah mungkin ada sesuatu di antara kalian ke depannya ya? Karena kalau Sora di sini masih sayang, tapi tahu diri dengan kekurangan-kekurangan dia. Apakah yang akan terjadi ke depannya? Oke. Oke, kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini itu akan kangen terus-terusan sama kamu, keingetan terus sama kamu. Ya, dan dia kalau seorang lihat di sini akan ada punya keinginan untuk rekonsiliasi lagi. Banyak dari mereka yang masih menyimpan foto-foto kamu, memori kenangan sama kamu, yang sehingga membuat dia tuh kayak kepanggil untuk rekonsiliasi sama kamu. Ya, dan dari itu semua kamu akan lihat bahwa dia yang akan narik kamu balik, gitu loh, nyari kamu balik kalau Sora lihat di sini. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, dia akan kembali untuk berusaha balik dia yang ngejar-ngejar kamu, ya, dan akan berusaha kayak baik-baikin kamu untuk ngambil hati kamu lagi, ya. Kalau Sora lihat di sini, dia juga memakai periode ini untuk banyak introspeksi, ya, untuk banyak introspeksi diri, oke. Tapi Sora, ketika dia balik nanti, Sora akan cek quick aja ya. Kamu punya sisi mirror loh sama dia sebenarnya. Ada kalian yang sama. Kita akan ngambil satu kartu aja. Apakah ketika dia balik dia akan bisa punya komitmen sama kamu? Yes. Ada komitmen yang nyata. Ada kestabilan, ada kebahagiaan. Jadi kalau Sora lihat, biarkan dia berpikir sendiri, biarkan dia berkaca sendiri sama pilihannya dia. Toh nanti juga dia akan datang sendiri tanpa kamu kejar-kejar. Jadi, saran dari kartu Sora, kamu refleksi diri kamu sendiri. Biarkan dia refleksi dirinya sendiri, kamu sembuhkan luka kamu, ya. Kamu koreksi diri kamu kalau ada yang kamu merasa itu kekurangan kamu juga, ya. Dan biarkan dia melakukan bagian dia. Ya, kalau Sora lihat. Oke. Dia itu akan ke kamu, tapi dia itu sekarang sedang fokus sama dirinya dulu sendiri. Ya. Dia lagi harus fokus dulu sama living in the moment. Ada sesuatu yang harus dia fokuskan sekarang di depan mata dia dulu sebelum mengejar kamu kembali. Tapi di ujung ini ada Four of Wands, ada kebahagiaan yang mungkin akan datang dan tercipta. Ya, tapi Sora tidak pernah menyarankan kamu untuk menunggu. Kamu mau nunggu atau tidak adalah pilihan kamu. Kamu yang merasa dia layak atau enggak buat ditunggu. Tapi kalau Sora di sini akan balik kok, ngejar kamu balik. Karena masih sayang dan cinta. Ada romansa yang akan kembali bersemi. Lalu pertanyaannya adalah, kapan Sora? Kita akan coba ambil ya, kira-kira aja kapan kemungkinan dia akan mulai berkomunikasi sama kamu atau ada kabar sama kamu ya. Ini ada kartu waktu, kita akan coba lihat kapan kira-kira waktunya. Dalam beberapa bulan. Di musim panas, berarti bisa Juni, Juli, Agustus, ya. Atau pada saat kamu tidak menduga-duga baru dia akan ke kamu lagi. Ya, saran Sora di bawah doa juga. Kalau memang dia jodoh kamu, pasti akan toh balik ke kamu juga. Oke? Kita akan lihat untuk astrologinya. Kita pakai kartu aja. Ya. Sagittarius, Cancer, Sagittarius, Cancer, ini apa ini?
Capricorn, suara ulang ya. Scorpio, Capricorn, Cancer, Sagittarius lagi, Leo, dan ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba lihat untuk alfabetsnya. Sora punya kartu alfabet ya, yang akan Sora shuffle, dan ini akan acak ya. Jadi Sora akan coba ambil alfabet yang mungkin akan ada untuk inisial nama, nama kota, nama tempat, dan sebagainya ya. Sora ambil tutup mata. Yang pertama ada N, K, R, X, Y, X lagi. Wow, X sangat kuat sekali. P, I, E, H, Z, satu lagi ya, T. Oke, kira-kira itu untuk alfabetnya. Bisa itu nama tempat, nama kota, dan plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada kekurangan minta maaf ya. Untuk yang mau personal reading atau pembelian barang dan sebagainya, linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye!